Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin yang di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih ditakdirkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengkaji kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Baik, untuk menambah keberkahan kita di majelis ini, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Qadr. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para hadirin yang di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan Syahrul Quran. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan apa itu makna Syahrul Quran. Syahrul Quran artinya yaitu semua kitab-kitab Allah, yang memulai kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa, kitab Zabur, kitab Injil, ada bahkan kitab Al-Quranul Karim yang ada di tengah-tengah kita. Itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana keterangan yang ditulis dalam kitab Silsilah As-Shahihah. Para hadirin yang di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana cara berinteraksi para sahabat, para tabi'in kepada Al-Quran selama bulan Ramadan? Kita mendengar yaitu Sufyan Ats-Tsauri, yang mana beliau adalah gurunya Imam Syafi'i, begitu juga Abi Qatadah, bagaimana memuliakan berinteraksi kepada Al-Quran selama bulan Ramadan. Hampir semuanya ibadah sunnah yang lainnya dikerjakan itu hampir sepenuhnya untuk membaca Al-Quran. Kenapa kok seperti itu? Karena beliau meyakini bahwasanya afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Yang berikutnya, apa dan bagaimana kita ini memaknai Al-Quran, antara kebutuhan dengan kewajiban. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lain adalah untuk memberikan petunjuk di dalam kehidupan manusia, untuk mengarungi hidup ini untuk supaya bahagia dan selamat dunia dan akhiratnya. Sebagai contoh, saya mau bertanya kepada hadirin yang ada di studio, jikalau panjenengan semuanya diberikan sesuatu HP yang baru, yang mana HP baru itu saya ibaratkan hidup di dunia ini. Panjenengan hal yang baru bagi Anda,
kira-kira kalau Anda sebagai orang yang ingin supaya HP itu awet dan bisa digunakan selamanya, langsung digunakan atau dibaca dulu petunjuknya? Ya. Begitu juga Al-Quran. Sebelum kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan petunjuk kepada hambanya, kepada umatnya, supaya hidupnya bahagia dan selamat, yaitu berupa Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu merupakan petunjuk, yakni tidak ada keraguan di dalamnya. Para mufasir mengatakan la raiba fihi itu pasti, petunjuk yang pasti. Sebagaimana panjenengan di alam ini, tidak mungkin sampean itu melihat petunjuk jalan kalau itu tidak pasti sampai. Begitu juga dengan Al-Quran, untuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk hidupnya agar sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang berikutnya, apa makna Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran diturunkan Allah bukan hanya sekedar dibaca, karena Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, dari kalimat masdar. Artinya apa? Bukan cuma hanya dibaca, tetapi dihayati dan dipahami dan diamalkan. Ini merupakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau yang tadi adalah kebutuhan kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kita butuh petunjuk di dalam hidup ini. Sehingga bentuk kebutuhan kita, maka kita berkewajiban dengan Al-Quran, yaitu untuk membacanya dan untuk menghayatinya dan memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin yang di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, kenapa kok harus dibaca dan dihayati? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Salah satu contoh makna Al-Quran supaya kita ini hanya bukan cuman kenapa kita harus mengamalkan membacanya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak nanti akan memberikan penolong, jadi memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, li ashabi. Hadirin yang ada di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, terus bagaimana muamalah kita dengan Al-Quran? Muamalah yaitu pedoman dan pelayanan, pedoman hidup dan pelajaran hidup bagi kita semuanya. Sehingga ada beberapa pernyataan dari orang misionaris, orientalis, yang menyatakan umat Islam ini tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa kamu mengubah mereka selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Para hadirin yang di studio dan pemirsa yang dimanapun Anda berada, bagaimana muamalah atau interaksi kita kepada Al-Quran? Sejatinya kita melihat dan mendengar masih banyak orang di sekitar kita ini yang belum bisa membaca Al-Quran. Survei dari lembaga Madrasatul Quran 2016 yang lalu, ternyata 35% penduduk muslim Indonesia masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Kalau boleh saya angkahkan, apabila ada 10 orang muslim, masih hanya ada 3 yang bisa membaca Al-Quran. Sisanya masih belum bisa membaca Al-Quran. Belum pertanyaan berikutnya, apakah beliau paham artinya? Ternyata masih belum. Belum lagi tanya apakah beliau mengerti makna, bisa memahami maknanya, juga belum disurvei. Yang terakhir, berapa persen yang sudah mengamalkan Al-Quran? Tentu kita koreksi diri kita sendiri, sudahkah kita ini bermuamalah dengan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bahasanya haqqa tilawati. Apa haqqa tilawati? Para ahli tafsir mengatakan lisannya mentartilkan bacaan Quran, pikirannya berusaha mendadaburi atau memaknai Al-Quran, hatinya mengambil nasihat dengan Al-Quran. Itulah sebenarnya orang yang beriman kepada Al-Quran. Sehingga kita tidak heran masih banyak di antara kalangan kita pandai baca Quran tetapi amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia hanya masih pandai baca, belum mampu untuk tadabbur kepada Al-Quran atau bahkan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Al-Quran membagi itu? Dibagi tiga. Alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Bagaimana muamalah kita kaum muslimin kepada Al-Quran? Sebagian mereka yaitu dzalimun linafsih, mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu muqtasid, beliau hanya beramal kebaikan, hanya yang wajib-wajib saja. Yang ketiga sabiqun bil khairat, sebagian dari kita itu, sepertiga bagian dari kita itu sabiqun bil khairat, yaitu selalu meningkat kebaikannya. Jadi bahasa ringannya, beliau yang ketiga ini selalu meningkatkan kebaikannya, bukan untuk dirinya, juga mengajak kepada orang-orang di sekitarnya. Baik para pemirsa, para hadirin di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan bacaan Quran, dengan bulan Ramadan, Syahrul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya ini orang-orang yang mampu istiqomah untuk membaca Al-Quran dan meningkatkannya, untuk berusaha mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa membimbing kita semuanya untuk selalu cinta kepada Al-Quran dan dikumpulkan kita nanti bersama Ahlul Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.